Perkenalkan, nama saya Herlinda Rustadewi dengan NIM 2432090068 kelas 2C. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan rumus pada tabel jabatan berikut ini. Pada soal yang pertama, jabatan diketahui dari dua huruf awal pada kode karyawan. DI adalah direktur, MA adalah manajer, HR adalah HRD, SU adalah supervisor, ST adalah staff. Nah, kita bisa mengambil rumus, bisa memakai rumus if, elif bertingkat. Nah, kita masuk ke rumusnya saja ya. Yang pertama kita ketik sama dengan, lalu if, lalu buka kurung, live, buka kurung lagi, kan ini teks ya. Jadi kode karyawan dipencet, nah sampai seperti ini. Terus titik 2, nah ini kan 2 huruf awal dari kode karyawan ya. Jadi kita ketik 2 karena ST kan dari depan ya. Terus tutup kurung sama dengan tanda petik, kita ketik ST tanda petik lagi, titik 2, terus tanda petik lagi, kita ketik staff. Kan ini ST adalah staff ya. Jadi kita ketik seperti ini saja ya. Terus yang selanjutnya ini kita memasukkan dari yang nomor pertama ini. Kan ini ada DI, MA, HR, SU, ST kan. Jadi kita menulis semua sampai ini semua tercantum di kode jabatan ini. Setelah rumus sudah dimasukkan semua, lalu tutup kurung sampai berwarna hitam. Lalu kita klik enter, maka hasil di sini adalah staff, kan ST adalah staff. Habis itu ditarik ke bawah. Selanjutnya tahun kelahiran. Yang kedua, tahun kelahiran dilihat mulai dari karakter keempat sebanyak 4 karakter pada kode karyawan. Nah, untuk tahun kelahiran kita akan memakai rumus MIT. Yang pertama sama dengan MIT, buka kurung, pencet kode karyawan, titik 2, ini start number, jadi karakter keempat. Kita klik 4, titik 2 lagi, number change, kita sebanyak 4 karakter ya, jadi kita klik 4 lagi, tutup kurung, lalu enter. Nah, kalau sudah kita tarik ke bawah. Nah, ini semua sudah jadi. Nah, yang ketiga kita akan mencari rumus status kepegawaian. Jadi status kepegawaian didapatkan dari 2 karakter terakhir, TT untuk tetap, KT untuk kontrak. Nah, untuk rumusnya kita akan memakai if right tunggal, dikarenakan pada status kepegawaian cuma ada 2 karakter. Nah, untuk rumusnya yaitu sama dengan if, buka kurung right, buka kurung lagi, pencet kode karyawan, titik 2, number change. Nah, kita 2 karakter saja, jadi kita ketik 2, terus tutup kurung. Lalu sama dengan tanda petik, ketik TT, tanda petik lagi, titik 2, terus tanda petik lagi, ketik tetap, tanda petik, terus
titik 2, habis itu kontrak ditutup kurung 2 kali. Ketika sudah tutup kurung, lalu kita klik enter, lalu kita tarik ke bawah. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Nah, yang keempat ada gaji pokok. Direktur mendapatkan 7,5, manajer mendapatkan 6 juta, HRD mendapatkan 4,5, supervisor mendapatkan 4 juta, staf mendapatkan 3,5 juta. Untuk gaji pokok kita memakai rumus if bertingkat. Kita klik sama dengan if, buka kurung, kita klik staf pada tabel jabatan, sama dengan lagi kita ketik direktur, jangan lupa dikasih tanda petik. Habis itu lalu kita tulis 7.500.000, kan direktur gajinya 7.500.000. Nah, habis itu kita lanjut ke bagian manajer, lalu samakan rumus pada direktur yang sebelumnya. Lalu tulis gaji pokok pada HRD, supervisor, dan staf. Rumusnya sama yang depan. Lalu kita tutup kurung sampai berwarna hitam, lalu klik enter. Jika sudah ada gaji pokok, lalu kita tarik ke bawah. Nah, itu sudah jadi gaji pokok pada soal nomor 4. Nah, yang selanjutnya yaitu tunjangan per anak adalah 250. Nah, untuk tunjangan anak kita tidak usah pakai rumus, langsung saja dikalikan. Jumlah anak ini diklik, lalu pencet kali 250, kan tunjangannya 250. Lalu kita klik enter. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, itu sudah ada tunjangan anak ya. Untuk yang nomor 6, pajak 5% dari total gaji pokok dan tunjangan anak. Untuk yang nomor 6 kita tidak usah memakai rumus lagi, langsung saja sama dengan buka kurung, gaji pokok diklik, habis itu ditambah tunjangan anak diklik, tutup kurung, habis itu dikali 5%, lalu klik enter. Habis di enter lalu muncul pajak 5%, habis itu ditarik ke bawah, langsung muncul semuanya.
Untuk yang terakhir yaitu jumlah gaji adalah total gaji dan tunjangan yang sudah dikurangi pajak 5%. Selanjutnya untuk jumlah gaji sama dengan, lalu kita klik gaji pokok plus lalu tunjangan anak dikurangi pajak 5%, lalu diklik enter. Lalu muncul jumlah gaji, nah itu langsung ditarik ke bawah saja. Nah selanjutnya kita mencari total gaji karyawan. Kita akan menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan sum, habis itu jumlah gaji ditarik ke bawah, buka kurung, tutup kurung, enter. Nah selanjutnya kita mencari rata-rata gaji karyawan. Nah kita menggunakan rumus average. Nah untuk average adalah sama dengan ketik average, lalu jumlah gaji ditarik ke bawah, buka kurung, tutup kurung, enter. Selanjutnya kita akan mencari gaji tertinggi karyawan dengan rumus max. Langsung saja sama dengan ketik max, buka kurung, lalu jumlah gaji ditarik ke bawah, lalu tutup kurung, enter. Selanjutnya kita akan mencari gaji terendah karyawan dengan rumus min. Langsung saja, yaitu sama dengan ketik min, lalu jumlah gaji ditarik ke bawah, tutup kurung, buka kurung, enter. Sama seperti yang rata-rata sama max. Untuk yang selanjutnya kita akan mencari total jumlah gaji karyawan kelahiran tahun 1996. Untuk yang ini kita akan menggunakan rumus sum if. Untuk yang sum if ini sama dengan sum if, buka kurung, pada tabel tahun kelahiran kita tarik ke bawah, lalu cari yang tahun 1996, lalu titik 2, habis itu gaji pokok ditarik ke bawah, lalu tutup kurung, klik enter. Nah untuk yang terakhir yaitu total jumlah gaji karyawan kontrak berjabatan supervisor. Nah untuk yang ini kita menggunakan rumus sum if. Nah untuk yang terakhir ini kita pakai sum if, sama dengan sum if, buka kurung, lalu jumlah gaji ditarik ke bawah, lalu titik 2, langsung ke tabel jabatan, pencet yang supervisor, lalu titik 2 lagi, lalu kita arah ke status kepegawaian, yaitu berstatus kontrak, lalu tutup kurung, enter. Nah itu sudah jadi ya.